Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modus kejahatan dalam teknologi informasi. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer didefinisikan oleh 3 ahli komputer. Yang pertama, Forrester dan Morrison pada tahun 1994 mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal di mana komputer digunakan sebagai senjata utama. 2. Tafani pada tahun 2000 memberikan definisi cybercrime yang lebih menarik, yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia siber. Yang ketiga, Girasah pada tahun 2002 mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Etika-etika pada kejahatan komputer. Yang pertama yaitu pengaruh komputer pada masyarakat. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh komputer. Dampak positifnya yaitu konsumen diuntungkan dengan hasil produksi yang berkualitas dan memiliki harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu pengaruh komputer pada pekerjaan dan hasil produksi. Pengaruh komputer pada pekerjaan dan hasil produksi secara langsung dapat dilihat pada penggunaan komputer untuk otomatisasi aktif. Nah, yang ketiga, pengaruh pada persaingan. Komputer mengizinkan perusahaan besar untuk menjadi lebih efisien atau strategi memperoleh keuntungan dari pesaing. Nah, yang keempat, pengaruh pada kualitas hidup. Komputer dapat menjadi peningkatan dalam kualitas hidup karena mereka dapat meningkatkan kondisi kualitas pekerjaan, kandungan aktivitas kerja. Nah, yang kelima, pengaruh pada kebebasan. Informasi rahasia yang dimiliki seseorang di dalam pusat data komputer pemerintah dan bisnis pribadi perwakilan. Perusahaan dapat terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan lainnya akibat dari pelanggaran terhadap kebebasan. Mengapa kejahatan komputer semakin meningkat? Yaitu 1. Aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, elektronik data dan interchange atau dalam kurung ED. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pemakai atau user. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya skor kode program yang digunakan. Nah, yang ketujuh, berhubungan dengan internet. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Tips menghindari penyalahgunaan kartu kredit. 1. Simpan kartu kredit Anda di tempat yang aman. 2. Hafalkan nomor PIN dan jangan pernah dituliskan. Yang ketiga, jangan pernah memberikan nomor kartu kredit jika Anda tidak berniat bertransaksi. Yang keempat, periksa jumlah transaksi sebelum Anda menandatangani sales draft. Yang kelima, pastikan kartu kredit Anda diterima setelah bertransaksi. Yang keenam, simpan sales draft dan cocokkan pada lembar tagihan bulanan. Yang ketujuh, apabila transaksi yang diragukan segera laporkan keberatan Anda secara tertulis melalui fake customer service credit card. Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada komputer ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Di antaranya yang pertama hacker. Kata hacker berawal dari sekitar tahun 60-an di Las Vegas, di mana diadakan sebuah permainan game yang menggunakan sistem jaringan komputer di mana cara permainan satu sama lain berusaha untuk masuk ke sistem komputer lawan dan melumpuhkannya. Dari sinilah kemudian orang-orang menamakan sekelompok anak-anak muda yang mengikuti permainan ini sebagai hackers, yaitu sekelompok anak-anak muda yang mampu menjebol dan melumpuhkan sistem komputer orang. Mereka yaitu
Orang yang juga memiliki keahlian untuk dapat melihat kelemahan sistem pada perangkat lunak komputer tetapi untuk hal yang jahat. Ciri-ciri hacker ini, yang pertama bisa membuat program C, C+, atau peer. Kedua, mengetahui tentang IP. Ketiga, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Mengetahui sistem operasi Unix atau VMS, mengoleksi software atau hardware lain. Sering menjalankan aksinya pada malam hari karena tidak mudah diketahui oleh spyware. Spyware merupakan turunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Tetapi karena adware kurang begitu berbahaya atau tidak melakukan pencurian data, spyware melakukannya dan mengirimkan hasil yang ia kumpulkan kepada pembuatnya. Adware umumnya hanya mengirimkan data kepada perusahaan marketing. Kerugian yang ditimbulkan oleh spyware, yang pertama, pencurian data. Kebanyakan informasi yang diambil tanpa izin adalah kebiasaan pengguna dalam menjelajahi internet. Tetapi banyak juga yang mencuri data pribadi, seperti halnya alamat email untuk dikirim banyak surat sampah atau bisa dikenal dengan spam. Yang kedua, tambahan biaya pemakaian internet. Yang merugikan dari keberadaan spyware selain banyaknya iklan yang mengganggu adalah pemborosan bandwidth dan privasi yang telah terampas. Spam atau yang biasa disebut juga dengan junk mail adalah email yang tidak diinginkan oleh pengguna fasilitas komputer dalam bentuk surat elektronik atau email, instant message, Usenet, newsgroups, blog, dan lain sebagainya.